Assalamualaikum. Pada kali ini kita akan membahas mengenai korelasi kanonik ya. Analisis korelasi kanonik ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur hubungan antara suatu set variabel X dan suatu set variabel Y ya. Jika kalian biasanya mengukur hubungan itu antara satu variabel dependen Y saja, maka kali ini kita akan mengukur hubungannya satu kumpulan variabel Y-nya, tidak hanya satu, tapi banyak sebanyak P dengan variabel set X yang banyak juga dari 1 sampai P. Nanti kita ingin menyederhanakan hubungan antara set ini dengan suatu variabel namanya adalah variabel kanonik. Jadi tujuannya variabel kanonik ini untuk menyederhanakan ya, karena awalnya ada sebanyak P, kita ingin melihat bagaimana hubungannya dengan X1 sampai XP, tentunya menjadi sangat banyak kombinasinya. Nah, kita akan sederhanakan dengan variabel kanonik. Jadi, variabel kanonik itu sama halnya dengan analisis komponen utama. Kita akan membuat kombinasi linier, yang mana kombinasi linier ini kita lambangkan dengan U yang merupakan kombinasi linier AY atau W merupakan kombinasi linier dengan X. Gitu ya. Nah, kita akan mencari hubungan antara variabel kanonik U dan W ini yang memiliki korelasi yang tinggi. Artinya memang ada hubungan linier antara satu set variabel dependen Y dan X-nya. Kalau tidak ada hubungan linier, ya buat apa kita lakukan korelasi kanonik yang ingin melihat hubungan liniernya ya. Nanti korelasi antara variabel kanonik itu kita sebut sebagai korelasi kanonik. Contohnya, misalkan terdapat satu set variabel bebas, ya, terdiri dari variabel bebas besar, promosi produk, harga produk, jumlah outlet yang menjual produk. Sedangkan untuk set variabel tak bebasnya ada dua, variabel penjualan produk dan biaya produksi ada dua ya. Maka kita ingin meneliti hubungan antara satu set variabel tak bebas yaitu penjualan produk dan biaya produksi dengan set variabel X yaitu promosi produk, harga produk, jumlah outlet yang menjual produk tersebut. Itu dengan analisis korelasi kanonik. Nah, tipe data yang harus kita gunakan minimal adalah data yang terukur atau variabel kontinu atau interval rasio. Nah, kemudian variabel dalam set variabel bebas itu dengan Y antar X-nya itu saling berhubungan linear, yaitu ada ujinya tersendiri. Kalau tidak ada hubungan linear, kita tidak akan lanjut. Nah, kemudian asumsi berikutnya tidak boleh ada hubungan multikolinearitas di dalam setnya sendiri ya. Jadi, di dalam Y-nya, ini nggak boleh ada hubungan antar Y-nya, dan di dalam X-nya tidak boleh ada hubungan antar X-nya. Kemudian untuk analisis berikutnya yang membutuhkan asumsi multivariat normal ya harus terpenuhi kenormalannya. Nah, ini contohnya misalkan ada satu set variabel explanatory X. Di sini kita buat kombinasi linearnya dilambangkan dengan V ya. Kemudian untuk yang variabel Y kita lambangkan dengan W. Ya, ini kombinasi linearnya. Kalian masih ingat materi-materi sebelumnya, jangan lupa ya. Nah, A dan B ini kita sebut sebagai koefisien kanoniknya ya. Sedangkan V dan W-nya variabel kanonik. Nah, misalkan diketahui bahwa ekspektasi dari X itu mu X. Nah, dari variansnya X itu berarti adalah sigma XX ya. Sigma XX, kemudian varians dari Y ya sigma YY, dan covarians antara X dan Y ya sigma XY. Sehingga kalau kita tuliskan matriks varians covarians gabungannya, bagian sini adalah matriks varians covarians X, bagian sini matriks varians covarians Y, diagonal ini adalah matriks varians covarians X dan Y-nya. Nah, ini cara menghitung varians untuk variabel kanoniknya. Tadi V itu kan dari satu set variabel Y, maka variansnya seperti ini cara mencarinya. Untuk varians kanonik W dari set variabel X ya, seperti ini mencarinya, ini harusnya XX ya. Dan ini adalah covariansnya. Ini korelasi antara V dan W-nya. Nah, kalau misalkan untuk data sampel, ya berarti korelasi antara variabel kanoniknya kita tinggal ganti sigmanya dengan matriks varians covarians sampel. Nah, sifat-sifat variabel kanonik
Yang pertama, varians untuk setiap variabel kanonik itu sama dengan 1 ya. Kemudian, covariance antar variabel kanonik ke 1, ke 2 untuk satu set variabel X itu sama dengan 0 ya. Sehingga korelasinya juga 0. Begitupun untuk variabel kanonik W, antar variabel kanoniknya juga korelasinya 0 ya. Berarti saling independen. Sama seperti PCA, antar komponen utamanya juga saling independen. Ya. Oke, kemudian korelasinya sudah diurutkan. Kalau untuk pasangan, ini jadi kita pasangkan ya. Variabel kanonik V1 dipasangkan dengan variabel kanonik W1. Itu korelasinya pasti yang paling besar, diurutkan sampai ke pasangan variabel kanonik ke R dengan VR dan WR-nya, itu paling kecil ya. Untuk proses analisis korelasi kanoniknya, kita akan menentukan variabel yang akan masuk dalam set variabel bebas. Kita akan membentuk beberapa fungsi kanonik yang tadi, kombinasi linear tadi. Kemudian memilih fungsi yang akan digunakan dari sekian banyak fungsi kanonik kan tadi fungsi kanonik banyak kan bisa V1 sampai VR dan W1 sampai WR. Ini nanti dipasang-pasangkan ya. Nah, kita akan mencari pasangan yang mana yang akan kita gunakan. Itu ada ujinya. Kemudian kita akan melihat canonical relationship-nya serta redundance index-nya. Kemudian kita juga akan menginterpretasikan canonical weight-nya, penimbang yang menunjukkan kontribusi dari variabel asal terhadap fungsi kanonik yang terbentuk. Canonical loading itu untuk menunjukkan korelasi antara variabel asal dengan fungsi kanonik yang terbentuk. Nah, tadi kan ada koefisien kanonik. Koefisien kanonik ini diperolehnya dari mana? Ini diperoleh dari perkalian antara eigenvektor, ini eigenvektor dengan matriks varians covariance XX ya, karena ini kita berbicara set variabel X, di square root kan, di inverse kan, dikalikan dengan X. Square root inverse ini nanti kalian lihat di bab 2 bagaimana cara menghitungnya ya. Sedangkan untuk variabel kanonik W yang berasal dari kumpulan set variabel Y, ini koefisiennya diperoleh dari eigenvektor dikalikan dengan matriks varians covariance Y-nya di square root kan, di inverse kan ya. E dan F-nya diperoleh dari mana? Nanti ada lagi. Nah, berapa sih banyaknya pasangan kanonik yang terbentuk? Kan misalkan kita tadi variabel Y-nya ada berapa? Ada 2, variabel X-nya ada 3. Nah, kita akan membentuk fungsi kanonik itu sebanyak jumlah minimal dari masing-masing set variabel. Y ini paling kecil jumlah variabelnya, maka fungsi kanonik yang terbentuk itu adalah akan sebanyak 2. Kalau X yang lebih sedikit, misalkan ini 3, ini 2, maka tetap akan sebanyak 2 juga ya. Nah, tadi kita ingin tahu dari mana kita mendapatkan nilai koefisiennya. Ada E dan F eigenvektornya. Untuk masing-masing set variabel X dan Y itu diperolehnya dari sini. Ya, panjang nih. Kalau biasanya kita hanya menggunakan satu matriks varians covariance, ini kita menggunakan perkalian 5 kali ya. 5 kali. Tapi cara menghafalnya nih ujung-ujungnya yang ini X, ujungnya juga X, di square root kan, di inverse kan, kemudian covariance YX yang tengahnya adalah Y. Ya, gitu ya. Ini untuk E, kemudian ini untuk F. Nah, ketika kita sudah mendapatkan beberapa fungsi kanonik, kita ingin memilihkan fungsi yang akan digunakan. Nah, pertama kita akan uji signifikansinya. Nah, hipotesis ini menunjukkan H0-nya sigma YX sama dengan 0 artinya apa? Tidak terdapat hubungan linier antara satu set variabel Y dan X jika kita menerima H0 ini ya, gagal tolak H0. Tapi kalau kita tolak H0 berarti memang ada hubungan linier antara set variabel Y dan set variabel X. Statistik ujinya adalah dengan chi-square ini. Tolak H0 jika lebih besar daripada chi-square tabel, derajat degrees of freedom-nya adalah P kali Q, P jumlah variabel setnya ya, di X dan di Y, P dan Q itu. Dengan tingkat alfa yang ditentukan. Nah, berikutnya canonical relationship. Itu kita ingin mengetahui fungsi yang dibentuk sudah baik atau belum dengan melihat nilai canonical relationship-nya. Semakin mendekati 1 berarti sudah bagus ya, korelasinya cukup tinggi.
Berarti fungsi kanonik itu bisa menjelaskan hubungan antara dua set tersebut cukup tinggi ya, sampai 1. Redundance index itu adalah ukuran dalam bentuk persentase untuk melihat keragaman yang dapat dijelaskan oleh variabel kanonik Y ke J pada set variabel X. Misalkan seperti ini rumusnya. Eigenvalue kuadrat dikalikan dengan sigma penjumlahan korelasi variabel Y dibagi dengan jumlah variabel Y-nya atau disingkat menjadi eigenvalue kuadrat dikalikan dengan R kuadrat Y-nya ya, yang ke J. Ini sesuai dengan fungsi kanonik yang keberapa J itu ya. Semakin mendekati 100 semakin besar. Interpretasinya sama seperti koefisien determinasi. Kemudian ada istilah lagi yaitu canonical weight, yaitu ukuran untuk mengetahui variabel dari set X dan Y yang mendominasi variabel kanonik ke J. Canonical loading untuk melihat korelasi antara variabel asal dengan kanonik yang terbentuk. Ini contohnya, ada dua kelompok variabel nih. Kita ingin melihat korelasi antara indikator efektivitas iklan untuk ban radial ya. Untuk variabel Y-nya itu ada kepercayaan terhadap klaim yang dibuat dari TV komersial dan ketertarikan pada brand baru. Kemudian untuk explanatory-nya ada 3. General interest dalam produknya, kemudian previous choice of tire brand-nya, pilihan sebelumnya ya, ada untuk ban-nya ya, merek ban. Kemudian X3-nya pre-exposure interest in the new brand. Nah, ini adalah outputnya, ini korelasinya. Ini untuk korelasi satu set variabel Y. Ini korelasi untuk satu set variabel X. Ini adalah covariance antara variabel X dan variabel Y ya. Nah, ini output berikutnya. Ada nilai eigenvalue untuk dua fungsi kanonik. Karena ada dua variabel Y-nya, X-nya 3, kita akan membentuk dua fungsi kanonik. Eigenvalue yang terbesar fungsi kanonik pertama 0,337 dan canonical correlation-nya 0,581. Jadi fungsi kanonik satu ini dapat memperlihatkan hubungan antara satu set variabel X dan satu set variabel Y-nya sebesar 0,581. Kita lihat weight-nya untuk masing-masing kanoniknya. Ya, untuk kanonik pertama ini weight-nya paling besar adalah dengan Y2. Untuk kanonik kedua didominasi oleh Y1 ya. Kemudian untuk nilai korelasinya sama demikian konsisten ya. Kanonik pertama didominasi korelasinya cukup kuat dengan variabel Y2. Kanonik 2 dengan variabel Y1. Kemudian untuk weight untuk kumpulan set variabel X, kanonik 1 dengan variabel 3, kanonik 2 dengan variabel 1 dan 2. Jadi kalau kita melihat hubungan untuk kanonik pertama ini, kanonik pertama Y2 ya, sama dengan X3, lebih cocok dihubungannya seperti itu ya. Tapi kalau dilihat dari korelasi juga demikian, sama. Sedangkan untuk kanonik kedua itu lebih ke variabel Y1 ya, sama dengan X1 dan X2. Nah, ini adalah nilai indeks redundance-nya. Ini tadi canonical correlation-nya ya. Untuk kanonik pertama 0,581 untuk menjelaskan hubungan antara satu set variabel Y dan satu set variabel X-nya 0,581 untuk kanonik 1. Ini square-nya, kuadratnya. Kemudian ini kita akan mencari redundance-nya, masih ingat rumusnya. Nah, untuk variabel kanonik pertama ini dapat menjelaskan keragamannya itu sebesar 0,227 ya untuk menjelaskan keragaman set variabel Y-nya ya. Kalau ini untuk set variabel X-nya 0,146. Nah, demikian ya tahapan untuk analisis korelasi kanonik. Nah, kalian nanti bisa membaca yang di buku Johnson halaman 566, itu ada tahapan untuk menguji signifikansi untuk memilih berapa banyak fungsi kanonik yang akan kita gunakan untuk kita analisis korelasinya.
Tahapan pertama, H0-nya sigma 12 sama dengan 0. Kalau kita tolak H0, berarti ada korelasi antara set variabel X dan set variabel Y. Maka kita akan lanjut ke tes individualnya, yaitu dengan menguji apakah fungsi kanonik yang pertama itu sama dengan 0 atau tidak. Kemudian, fungsi kanonik pertama tidak sama dengan 0, dan fungsi kanonik yang kedua sampai ke K sama dengan 0. Kalau tolakan 0, berarti tidak hanya fungsi kanonik pertama saja yang ada hubungan, tapi fungsi kanonik kedua juga ada hubungannya. Kita lanjut di sini. Ya, jadi ini tahapannya itu untuk menunjukkan berapa fungsi kanonik yang akan kita gunakan. Kalau di tahap ketiga ini kita gagal tolakan 0, maka kita hanya menggunakan jumlah fungsi kanonik yang ada di H0 ini, berarti hanya 2. Tapi kalau tolak H0, kita lanjut ke fungsi kanonik yang ketiga. Mungkin itu saja ya, materi fungsi kanonik. Mohon maaf, ini saya ada mengulang recordingnya karena recording yang pertama ternyata suaranya tidak terekam, sehingga sudah ada coretan-coretan ya sebelumnya. Mohon maaf kalau mengganggu, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.